Yuk, balik lagi di Berita Gulat by Ahmad Rasmi. Hari ini kita bahas soal si Empang ya. Jadi hari ini kenapa saya pengen bahas si Empang, karena kemarin rame fans fans Gulat pada komen yang negatif soal si Empang, di mana banyak dari mereka yang bilang bahwa si Empang tuh munafik. Si Empang tuh munafik karena apa? Dulu dia itu komen ya, intinya uang Arab itu ya uang penjara, uang haram lah dan lain sebagainya ya di Twitter. Tapi kemarin dia datang se Arab, dia tampil di Arab. Itu kan munafik dong. Ya orang pada komen kayak gitulah soal si Empang. Yang menurut saya itu wajar. Banyak orang yang kaget, banyak orang yang kecewa, banyak orang yang mungkin senang karena si Empang munafik. Ketahuan ternyata si Empang tuh munafik. Karena saya tuh banyak kok lihat yang pakai referensi AEW lagi. Saya nggak bilang fans AEW kali ini bodoh atau apa, enggak. Saya kan nggak pengen bahas itu karena saya pakai ini aja, pakai rujukan aja biar gampang tahu contoh. Jadi kan waktu itu ada storyline yang eh, MJF MJF itu bilang ya si Empang tuh lama-lama nggak akan jadi si Empang, bakal jadi PG Pang kayak gitulah. Dan ternyata sekarang terlihat seperti itu kata orang-orang ya, pakai referensinya MJF. Dan menurut saya sih wajar-wajar aja kalau ada yang komen negatif, kalau ada yang komen nggak suka dan segala macamnya, karena memang lagi-lagi apa, lagi-lagi itu adalah komen setiap orang, komen pribadi setiap orang. Jadi ya nggak ada salahnya gitu untuk bilang seperti itu. Tapi gini, saya tidak pengen embrace the hate untuk teman-teman ya. Jadi kayak kita coba gali kenapa sih si Empang bisa kayak gitu. Kenapa sih si Empang itu munafik gitu ya dalam tanda kutip. Jadi yang pertama, teman-teman harus tahu dulu. Tweet yang keluar itu, tweet negatif si Empang itu tuh keluar tahun 2019. Sekarang tahun berapa? 2025. 2019 ke 2025 itu jaraknya berapa? 6 tahun. Mungkin ya teman-teman, dalam 6 tahun tuh ada perubahan. Gak usah 6 tahun, 6 bulan aja. Teman-teman, dalam 6 bulan. Mungkin teman-teman sekarang masih kayak cuman ya mungkin ada yang masih SMP, ada yang SMA ya. Teman-teman masih SMP, teman-teman masih SMA nih. 6 bulan yang lalu. Sekarang teman-teman sudah masuk SMA, teman-teman baru masuk kuliah, teman-teman ada yang gap year dan lain sebagainya. Paling sederhana seperti itu. Pasti ada perubahan dong. Ya. Perubahan yang paling sederhana adalah perubahan status. Sekarang si Empang 6 tahun jaraknya. 2019 dia posisinya sebagai apa? Pengangguran. Job dia cuma jadi komentator doang yang case Fury Fighting Championship itu kalau nggak salah yang 2000 yang di yang MMA itu. Kalau nggak salah cuma itu doang job dia, job tetapnya, dan itu pun kan eventnya nggak tiap saat gitu. Terus sekarang 2025 si Empang balik ke WWE. Pasti udah banyak dong komen dia, pasti udah banyak dong perbedaan yang signifikan yang keluar dari si Empang. Jadi nggak melulu ini soal idealisme, soal uang dan lain sebagainya, tapi gimana ya, ada perubahan juga. Memang mungkin ya si Empang masih menganut pikiran yang sama juga, saya benci kalau harus ke Arab. Tapi karena tuntutan kerjaan nyuruh dia ke sana, ya udah mau nggak mau, suka nggak suka, dia bisa aja nolak, tapi kan ada resiko ya. Dan mungkin si Empang nggak mau ambil resiko akan hal itu, jadi ya udah, mending diserahkan sama orang aja. Karena perlu ketahui teman-teman, karena sekarang itu kalau WWE itu jadi kayak nggak ada loh, kita udah nggak pernah dengar lagi ada wrestler yang protes soal ke Arab dari internalnya sendiri. Itu yang sekarang tuh. Kalau dulu tuh waktu awal-awal tuh ada. Kenapa? Karena nggak jelas. Satu, untuk plottingnya itu terlalu dipaksakan. Jadi kayak teman-teman ngadain Smackdown, walaupun pas awal-awal doang, testing saya udah mulai tapping ya. Waktu awal itu Smackdown tayangin live. Selang 2 hari itu pay per view-nya. Kurang gila apa itu. Ya teman-teman sudah burn out banget ya, terus besoknya harus ngejar buat bisa tampil di Raw, yang mana Raw-nya diadain di US juga. Orang gila itu. Berpergian luar benua, harus ngejar deadline dan segala macam. Siapa yang tak gila gitu.
di zaman seperti itu. Meskipun sekarang sudah mulai taping ya, kayak SmackDown-nya taping, jadi ada jeda waktu kayak 3 hari, 2 hari, 3 hari lah sebelum masuk ke pay per view-nya. Tapi kan tetap gila gitu loh, karena emang jadwalnya sepadat itu kan duluan, sekarang udah nggak sepadat itu. Dan sekarang sih nggak terlalu banyak culture shock juga, jadi wrestler-wrestler mau buat ke Arab, meskipun nggak semuanya tampil ya. Karena lagi-lagi era Triple H adalah era kreatif yang pedit, yang medit match ya. Match-nya cuman 5, cuman 4, cuman 6 gitu. Nggak terlalu banyak match yang dikasih. Nggak tahu juga kenapa kalau ini, saya nggak mau komen apa-apa Son. Terus, ini yang pentingnya adalah, teman-teman udah nonton kick off show-nya Night of Champion yang tahun ini? Kalau belum silakan tonton dulu di segmennya CM Punk aja. Segmennya CM Punk, nanti kalau udah teman-teman udah nonton full, nanti baru balik lagi ke sini ya. Oke, kalau udah beres nonton, jadi kita langsung lanjutin. Jadi, waktu itu sempat rame, CM Punk itu kan datang di Boo ya, tapi lama-lama di-cheers juga gitu. Dan waktu itu ada kayak segmen gitu, CM Punk itu minta maaf ke salah satu fans, dari di sana ya. Dia kayak minta maaf gitu, kayak komen-komen dia negatif, komen-komen dia menyakiti hati warga Arab, dan dia senang-senang aja sama fans yang ada di sana gitu loh. Tanpa bermaksud, menjatuhkan siapapun, dia suka dengan fans yang dari sana, dia respect, gitulah. Tapi keluar asumsi dari seorang jurnalis kebanggaan teman-teman semua bernama Dave Meltzer ya, di mana dia bilang segmen itu adalah staged. Segmen ini sudah direncanakan, segmen ini si fansnya dibayar sama WWE buat si Empang mau ngarahin ke dia dan lain sebagainya. Terus terang saya nggak peduli. Tapi gini, kita coba lurusin dulu, saya memang nggak peduli, tapi gini, kalau misalkan memang benar ini dibayar, memang ini fansnya dibayar, terus biar si Empang, menyampaikan permintaan maaf ke dia dan lain sebagainya, apa salahnya? Iya kan? Apa salahnya? Kan namanya juga ingin membersihkan nama baik. Lagi-lagi yang harusnya nanti tersinggung atau yang nanti harusnya menerima, nah, itu adalah orang Arabnya, fans orang Arabnya. Jadi bukan kita. Kita mah nggak ada urusan. Mungkin ya kita merasa kayak, "Oh, sebagai fans bola tuh kita harus peduli sama isu ini." Enggak harus semuanya. Yang penting-penting aja. Gitu. Jadi soalnya, di Arab itu teman-teman nggak usah marah. Cukup yang marah orang Arabnya aja. Kenapa? Karena nggak ada urusan kita mah, percuma juga. Mau kita komen segimanapun, nggak ngasih efek apa-apa gitu loh sama penonton Arab di sana. Jadi lagi-lagi, yang harusnya bertindak nanti entah tersinggung, entah senang, entah lain sebagainya, itu silakan sama orang Arabnya aja. Jadi biar ya udah, kita mah biarin aja. Lagi pula kalau misalkan orang minta maaf dibayar, apa salah nggak sih? Bener. "Oh berarti nggak tulus dong Bang, permintaan maafnya." Ya nggak tahu, jangan tanya saya, tanya si Empang gitu. Tulus sih si Empangnya, gitu. Kalau si Empangnya tulus ya nggak udah nggak apa-apa, bonus berarti buat fans ya. Gitu aja, nggak usah kita mikirin kayak terlalu belibet segala macam gitu ya, kita samain dulu lah pandangannya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau minta maaf, memang harus setulus itu Pak, harus kayak, "Oh saya begini tidak ini," ya udah sih nggak apa-apa. Nah percuma juga kita mau minta maaf setulus apapun ya, kalau orang yang kita minta maaf tuh gak dimaafin, itu kan? Itu kan, makanya jadi, clear aja, ini kan minta maafnya bukan sama kita nih, apalagi yang teman-teman yang nonton videonya ya. Ya udahlah, kita mah biarkan nonton aja, biarkan, si Empang yang meminta maaf gitu. Kalau misalkan ya dimaafin ya udah, kalau dimaafin syukur kan, buat si Empang juga kan menjaga nama baiknya dia, gitu loh teman-teman. Jadi soal minta maaf itu nggak usah terlalu dipikirin Mbak, ya. Lagi pula aneh saya tuh sama fans-fans gulat pada umumnya itu kemarin tuh pada minta cancel ya, League of Champion itu karena, Iran sama Israel lagi perang. Kasih tahu aja teman-teman, nggak ada masalah itu, beneran.
mau Iran sama Israel perang itu nggak akan ada masalah ke Arab. Kenapa? Meskipun orang Irannya itu bilang, orang Amerika yang diketemuin sama tentara Iran tuh jadi inceran. Nggak akan juga, karena gini, karena, teman-teman perlu tahu juga karena itu kan, wilayah Arab nanti datangnya. Jadi masa lagi terbang tiba-tiba ketemu tentara Irannya nembak, nggak akan kayak gitu konsepnya. Jadi konsepnya itu adalah semua orang Amerika itu dalam di sini tuh, tentara-tentaranya. Jadi kalau misalkan nih ketemu tentara Amerika dihajar sama tentara Iran, kayak gitu. Jadi kita nggak usah mikir sampai ke sipil-sipil ya, berarti itu melanggar ini juga dong, melanggar kewajiban perang juga, ya nanti, kalaupun kejadian kita bisa nyalahin Iran. Jadi kayak, ah, nggak usah kepikiran ke mana-mana lah gitu. Makanya waktu Anda sign pokoknya apa, people said cancel, Riyadh said sold out ya. Itu saya bener-bener respect sama fans Arab ya, kenapa? Karena disindir balik gitu. Jadi kayak, ya whatever ya, kita nggak peduli akan hal itu. WWE yang mau kok, kita mau nonton doang. Ya, jadi teman-teman gak usah terlalu banyak kepikiran ketika nonton gulat, udah enjoy aja, enjoy the show gitu. Seperti mana yang sebagaimana, sebagian kecil fans AEW yang suka bilang, kalau misalkan disinggung soal rating ya, di mana kalau ratingnya agak tinggi dikit sombong, we are so bad, tapi ketika disinggung ratingnya turun, bilang kayak gini, "Just enjoy wrestling." Nah itu tuh, itu definisi just enjoy wrestling itu seperti yang saya bilang gitu, teman-teman udah tonton aja gitu, kalau teman-teman nggak suka skip, ya simple, nonton gulat tuh simple, nggak usah ribet-ribet ya. Udah besok mau bahas apa lagi? Tulis aja di komen ya. Ada ide, kritik, saran, dan lain sebagainya, silakan tulis di komen juga, biar saya baca, biar nanti kita langsung bahas di next video, ya. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian. Capek lah, Mas AEW itu kenapa coba? Nggak ngerti lagi saya tuh.